Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang mahkota salah satu Sultan Utsmaniyah yang apabila para raja Eropa melihatnya, mampu membuat mereka ketar-ketir ketakutan? Mahkota itu bukan hanya berhias emas, tetapi menjadi simbol kekuasaan dan kecerdikan politik. Didesain untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali pada zamannya. Hari ini, kita bakal bahas salah satu benda bersejarah paling ikonik dari Kesultanan Utsmani, yaitu mahkota Sultan Sulaiman Kanuni. Sultan Sulaiman Kanuni adalah Sultan ke-10 Kesultanan Utsmani yang memerintah dari tahun 1520 sampai 1566. Ia dianggap pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Utsmaniyah, memimpin ekspansi militer besar-besaran dan reformasi hukum. Julukan Kanuni berarti sang pembuat undang-undang, karena ia menyusun sistem hukum yang membuat Utsmaniyah jauh lebih terstruktur dan modern untuk zamannya. Yang menarik, para Sultan Utsmaniyah sebenarnya tidak memakai mahkota. Secara tradisi, mereka menggunakan sorban. Dibuat dari lilitan kain putih panjang yang menjadi simbol kewibawaan seorang sultan. Sebagian sultan memilih menggunakan kain putih yang juga berfungsi sebagai kain kafan mereka sendiri, sebagai pengingat bahwa setinggi apapun kekuasaan, mereka tetap seorang hamba yang akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Namun tidak semua sultan mengikuti tradisi ini. Beberapa menggunakan jenis sorban berbeda sesuai era, situasi politik, dan gaya masing-masing. Kembali ke pembahasan, Sultan Sulaiman pernah memesan mahkota khusus yang gak biasa. Bukan 1 tingkat, bukan 2, tapi 4 tingkat. Mahkota ini dibuat tahun 1532 oleh perajin Venesia atas permintaan Ibrahim Pasha, Grand Vizirnya Sulaiman. Ini semacam flexing politik versi abad ke-16, tapi elegan dan penuh strategi. Mahkota itu bukan dipakai untuk keseharian, tapi sebagai alat diplomasi yang sengaja ditampilkan ke utusan asing. Desain 4 tingkat pada mahkota Sultan Sulaiman bukan sekedar estetika, ini adalah pernyataan politik. Saat itu, Paus memakai tiara 3 tingkat sebagai simbol kewenangannya. Dengan mahkota 4 tingkat, Sultan Sulaiman ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya berada di atas para pemimpin Eropa, termasuk Paus dan Kaisar Charles V. Beberapa sejarawan juga menafsirkan 4 tingkat ini sebagai representasi 4 wilayah kekuasaan besar Utsmani, Romawi Timur, Asia, Afrika, dan Eropa. Intinya, mahkota itu adalah pesan diplomatik. Sultan Sulaiman menganggap dirinya kaisar universal, setara bahkan lebih tinggi dari penguasa manapun di Eropa abad ke-16. Mahkota ini dibuat dengan emas, mutiara, dan permata berharga. Total nilainya pada zamannya mencapai sekitar 115.000 dukat. Jumlah yang luar biasa besar. Sekarang pertanyaannya, apa Sultan Sulaiman beneran pakai mahkota ini? Jawabannya, tidak. Mahkota ini dibuat bukan untuk dipakai di kepala, tapi untuk ditampilkan dalam ritual diplomasi, pameran kekuasaan, dan parade resmi. Jadi semacam properti politik, bukan aksesoris harian. Sayangnya, mahkota asli ini sudah tidak bertahan sampai sekarang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa mahkota itu hilang. Yang tersisa hanyalah lukisan, catatan sejarah, dan rekonstruksi visual dari para sejarawan. Jadi, mahkota Sultan Sulaiman bukan sekedar benda mewah. Ia adalah simbol persaingan politik global, propaganda visual, dan betapa cerdiknya seorang sultan dalam bermain simbol untuk mengirim pesan ke dunia. Bahwa betapa besarnya kekuatan Utsmani. Di masanya, Utsmaniyah sudah mengalahkan Bizantium, menguasai sebagian besar Balkan, serta membentuk kekuatan besar di Mediterania Timur. Beberapa negara perbatasan Eropa bahkan menjadi vasal Utsmani, sementara Raja Prancis, François I, secara terbuka mencari bantuan ke Istanbul. Puncaknya, penaklukan Rhodes, benteng kebanggaan kesatria Hospitaller, yang menegaskan bahwa kekuatan Utsmani saat itu bukan sekadar ditakuti, tapi benar-benar harus diperhitungkan. Jadi, apakah mahkota itu benar-benar membuat para utusan Eropa ketakutan? Bukan dalam arti mereka gemetar melihat perhiasan,
Yang membuat mereka tidak tenang adalah pesan yang disampaikan mahkota itu, bahwa Utsmaniyah bukan hanya ancaman di medan perang, tetapi juga pesaing simbolik yang berani menantang hierarki paus dan kaisar secara terang-terangan. Di mata diplomat abad ke-16, ini adalah bentuk serangan psikologis, lebih halus daripada pedang, tapi lebih menusuk ego. Mahkota 4 tingkat itu seolah berkata, "Kalau kekuatan kami sudah membuat kalian resah, lihat bagaimana kami bermain di ranah simbol dan wibawa." Dan justru disitulah propaganda ini bekerja. Bukan menakut-nakuti mata, tapi menggoyang rasa aman lawan. Kalau kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.